sebenarnya kita mau berubah juga bingung Bang. Soalnya contohnya nih, saya ngelihat yang itu aja menterinya, yang masalah keuangan nih, atau masalah ekonomi, dari zaman kuliah sampai sekarang itu aja nggak diganti-ganti. Terus mindsetnya kok dari zaman saya kuliah sampai saya selesai kuliah jadi curhat nih. Ya begitu aja Bang, gitu Bang. Mindsetnya berhutang terus, nambah utang. Ya tapi ya itu tadi pajak. Ya kenapa? Karena ilmu ekonominya ilmu ekonomi utang. Ekonomi utang ya. Jadi teori ilmu ekonominya itu ilmu ekonomi utang kan? Cara berpikir yang rasional, ya. Kenapa kita tidak rubah cara berpikir kita tadi bahwa gak usah berutang, toh ini sumbernya ada. Ya. Bagaimana dengan sumber yang ada ini kita bisa hidup lebih makmur, lebih sejahtera? Nah itu, ini kan cara berpikir nih, ya, cara berpikir. Nah, ya kalau kita kritik dalam bahasa-bahasa yang Anda sampaikan tadi, banyak ya. Masa negara seluas ini ya, bawang putih pun impor. Yo. Ya, kalau kacang kedelai udahlah ya, karena memang kacang kedelai bukan habitat kita. Ya kan? Apa kita tidak bisa gitu ya. Coba berapa ribu ton ya kan? Nah, ketika kita impor itu dari negara lain, itu kan sama dengan kita memakmurkan, membuat kaya petani-petani negara lain. Nah, sementara petani-petani negara kita, lahannya makin lama makin sempit. Ya. Semakin sempit lahannya, semakin dia jual, dan akhirnya dia makin miskin. Nah, jadi, coba ini persoalan mindset, ya, cara berpikir. Nah, ini anak-anak muda perlu. Ya. Anak-anak muda perlu melakukan satu perubahan cara berpikir, bangun negara ini tanpa hutang. Jadi solusinya itu kita bangun negara tanpa hutang. Ya memang suatu gagasan menarik, tapi memang sudah pernah dicoba Bang ya. Lah, ada nggak negara tanpa berhutang Bang? Soalnya kan semua negara, Amerika berhutang, Singapura berhutang, Indonesia apalagi. Jadi kita lihat, ya, lihatlah negara-negara, ya, negara-negara yang dia menggunakan sumber dayanya itu betul-betul untuk kepentingan negaranya, untuk kepentingan rakyatnya. Gitu. Ya. Jadi ini persoalan cara berpikir, ya, ini cara berpikir kita. Sumber dayanya, katakan Anda tadi, tambang emas, tambang nikel. Ya, tambang tembaga, tambang batu bara, ya, itu kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nah, tapi kemudian dengan teori berhutang, ya kan, hanya dari pajak, kemudian rakyat nggak dapat apa-apa. Rakyat di sekitar pantai miskin, rakyat di sekitar hutan miskin, rakyat di sekitar tambang miskin. Coba itu. Nah, kenapa ini terjadi? Ini kan persoalan mindset. Padahal amanat undang-undang sudah jelas, ya kan? Semua sumber daya itu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa tidak fokus menerjemahkan, membuat proyek, membuat studi kelayakan, ya, membuat kebijakan, membuat program yang bertumpu pada bagaimana mengeksekusi sumber daya alam itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukankah yang terjadi sekarang ini? Rakyat itu terusir. Ya, kasus PIK, PSN, ya, rakyat diusir, pribumi diusir. Ya. Padahal dulu kakek-kakek mereka tuh memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berjuang mereka. Tapi begitu merdeka, atas nama proyek strategis mereka terusir.
Di mana kemanusiaan kita? Itu loh. Nah, jadi ini kaum muda ini perlu berpikir kritis, bukan berarti kita oposisi. Ya. Jadi berpikir mengkritisi itu bukan berarti oposisi. Mengkritisi itu adalah supaya pengambil kebijakan itu kebijakannya lebih benar, lebih lurus gitu. Ya gimana ya Bang ya, saya sebagai anak muda nih sebenarnya kan melihat yang di atas nih Bang. Contohnya tadi bilang PIK, terus Rempang juga begitu, Rempang City yang dipaksakan oleh Taipan tersebut. Terus sebenarnya kita mau berubah juga bingung Bang, soalnya contohnya nih, saya ngelihat yang itu aja menterinya, yang masalah keuangan nih, atau masalah ekonomi. Dari zaman kuliah sampai sekarang itu aja nggak diganti-ganti. Terus mindsetnya kok dari zaman saya kuliah sampai saya selesai kuliah. Jadi curhat nih. Ya begitu aja Bang. Gitu Bang. Mindsetnya berhutang terus, nambah utang. Tapi ya itu tadi. Pajak. Ya kenapa? Karena ilmu ekonominya ilmu ekonomi hutang. Utang ya. Jadi teori ilmu ekonominya teori ekonomi utang kan. Jadi yang ada utang. Utang itu mana tuh? Siapa pemberi utang terbesar di dunia? Ya Bank Dunia. Jadi orang yang sangat patuh kepada Bank Dunia ya dipakai Bank Dunia untuk ngurusin uang, ngurusin utang. Ya kan? Akan bisa kita berpikir begitu kan? Karena tidak mungkin ya karena bagaimanapun kan pinjam uang ke Bank Dunia itu harus bayar. Nah, Bank Dunia perlu jaminan siapa orang yang paling patuh, yang paling setia, yang paling loyal untuk membayar utang-utang ini. Ya orang-orang yang berhasil pada Bank Dunia. Nah akhirnya kita apakah namanya terkooptasi atau tanda kutip menjadi koloni. Ngeri ya. Jadi kita kayak dijajah lagi nih. Ya karena memang pola manajemen pembangunan kita ya itu selalu melanjutkan apa yang dilakukan oleh para kolonial yang bangunnya koloni-koloni. Ini harus dirubah, harus kembali kepada prinsip ya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tugas negara. Baik yang sekarang maupun yang dulu sama-sama menjajah gitu. Itu karena tidak serius, tidak sungguh-sungguh membangun ekonomi konstitusi. Padahal udah jelas kan? Udah ada. Tinggal laksanin aja kan sebenarnya kan. Ya. Mau apa tidak kan? Jadi itu tadi. Jadi para generasi ini ya perlu. Ya, jadi kuliah ekonomi misalnya jangan ekonomi utang melulu. Ya kan? Iya. Inflasi. Itu melulu. Ya. Kenapa tidak berpikir tadi ini sekian yang kita peroleh, sekian untuk rakyat. Ada negara kok nggak berhutang dia. Ada. Ya. Nggak berhutang. Ada negara nggak berhutang. Dia mengandalkan sumber dayanya, dia bisa bangun teknologi, dia bisa penuhi kebutuhan pokok seluruh rakyatnya. Ini negara Islam apa negara sekuler? Iya, yang penting ada negara. Dan ingat, dulu pada waktu tahun 55, ya, tahun 55, Indonesia baru 8 tahun merdeka. Kita 1945, tahun 55, 10 tahun. 10 tahun Indonesia merdeka, persiapan menuju pemilihan umum. Ekonomi sedemikian rupa, ya kan? Nah, tetapi ya dengan hasil yang ada, ya itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, ya kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, ya sesuai dengan ukuran pada saat itu, ya kan? Kemudian bisa diselenggarakan pemilu dengan sejujur-jujurnya. Saya ingin mengingatkan generasi muda harus baca sejarah, ya baca sejarah, ya. Bahwa POC itu pernah bangkrut. Bangkrut kenapa? Karena pengusaha. Ya. Pengusaha yang waktu itu join dengan POC, akhirnya POC-nya bangkrut. Nah, bagaimana peristiwa tahun 1700-an, tahun 1770-an di Indonesia, ya kan, kebangkrutan POC itu menimbulkan peperangan.
ya, karena ada sekelompok elit yang melakukan manipulasi bisnis misalnya. Nah, kemudian zaman Pak Harto, ya kan? Nah, ketika BLBI diberikan bantuan pada sekelompok elit tertentu, ujung-ujungnya krisis moneter. Nah, ini setelah reformasi, Makin banyak hutangnya. nah, jadi kan harusnya kaum muda mengevaluasi ini, mengkritisi ini, lalu saya tetap berpatokan, apakah kita tidak bisa membangun negara ini dengan tanpa utang? Dan kita tetap bisa kerjasama dengan seluruh institusi dunia. Ya, dengan Bank Dunia, kita bilang, udahlah, kita nggak usah pakai bunga-bunga deh. Bisa nggak kita bikin sistem bagi hasil? Yang penting Anda untung, kami tidak rugi. Atau Anda tidak rugi, kami untung. Kan bisa negosiasi. Gitu. Banyak. Jadi di ekonomi konstitusi itu ada ya? Ya, jelas. Ada ya. Jadi dalil untuk sebesar kemakmuran rakyat itulah yang perlu distudi. Apa implementasinya, apa programnya, apa kebijakannya untuk semua cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kurang apa indahnya itu rumusan. Nah, tapi hari ini generasi muda sampai sejauh mana sih memahami itu, menghayal itu? Karena pengambil keputusan juga tidak berpikir untuk itu. Akhirnya ikut tergerus juga dengan sistem kapitalis kayak pinjol. Nah, itu side effect. Akhirnya orang berspekulasi. Ya, judi itu kan spekulasi. Gitu. Jadi orang mau cari yang paling pragmatis, tapi dia mengorbankan peluang-peluang dia setelah dia masuk dalam perangkap, ya, tentakel judi itu. Nah, begitu juga dengan sistem bunga berbunga yang berkembang sekarang ini. Nah, makanya saya bilang tadi, harusnya kan bagusnya Menteri Keuangan itu mengumumkan, ya kan, kita bayar cicilan bunga hutang untuk tahun 2024 adalah sekian ribu triliun dengan perincian. Nah, kan, hutang ini bayar sekian bunganya sekian. Nah, tinggal sekian. Nah, sekarang kita enggak, setiap tahun bayar cicilan bunga hutang, tapi kemudian tiap tahun hutang kita bertambah. Kalau begini caranya susah ya. Kalau melihat menterinya dari zaman kuliah sampai sekarang udah lulus, kayaknya berat ya mikir. Ya, silakan anak muda ngambil keputusan. Karena saya lihat sih makin berat, dulu masih 500 triliun, sekarang ribuan triliun, menterinya masih sama gitu. Tapi ya, itulah. Ini pola-pola perkataan Bang Kaban nih, Om Kaban nih tentang kolonialisme, berarti akankah Indonesia seperti VOC? Apa? Akankah Indonesia seperti VOC kalau memang dibiarkan? Ada sejarah VOC bangkrut. Nah, itu kan pemegang koloni-koloni. Jadi kalau pemegang koloni-koloni di zaman sekarang siapa nih Bang? Saya kurang paham juga nih bahasa-bahasa. Ya, silakanlah baca sejarah. Apakah pemegang rente atau pemegang kekuasaan atau katanya demang-demang? Paling tidak fenomena-fenomenanya. Apa yang terjadi di PIK itu, PSN, kemudian apa yang terjadi di IKN, itu kan simbol-simbol yang harusnya tidak boleh terjadi. Tapi semua kan tertutup, tersihir, terhipnotis. Nah, saya pikir itulah, ya, jadi kita makin berat menghadapi tantangan hari esok itu. Oke, kalau begitu semakin lama semakin pusing tentang masalah hutang. Memang ya bertanya sama yang ahlinya, dan karena ya gimana ya, saya juga generasi milenial, generasi muda, cukup ya berserah diri sama Allah saja lah tentang masalah utang ini. Akhirnya sudah dijawab oleh Bang Kaban bahwa mindset kita, negara kita ini jangan berhutang. Nah, ini nasihat-nasihat ini yang kita nih nggak ada gitu loh, nggak ada di
orang tua, kadang juga nggak ada di keluarga kita. Bahkan bener kata Om Kaban sendiri, di kuliah kita udah dijalin utang. Jadi ya mungkin kita jangan lupa belajar sejarah. Panjang ceritanya nih. Untuk menyimpulkannya banyak sekali. Oke. Makasih Om Kaban atas jamuannya nih. Luar biasa nih. Kopinya, tempat tinggalnya. Makasih Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.